Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ika Atikas, SHIMH, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum, dan teman-teman HSB yang saya cintai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian hukum yang dimana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian hukum. Proposal penelitian saya yang berjudul dengan tinjauan yuridis praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, ditinjau dari fikih muamalah. Yang pertama, kenapa saya mengambil judul tersebut? Saya mengambil judul tersebut karena saya mengambil judul ini dikarenakan judul tersebut masih menimbulkan berbagai macam persoalan, sehingga saya tertarik sekali untuk menyelesaikan dan memilih judul tersebut yang berjudul dengan tinjauan yuridis praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, ditinjau dari fikih muamalah. Yang kedua yaitu mengenai latar belakang masalah. Saya menginginkan untuk membedah ini, dan berdasarkan latar belakang saya penasaran terhadap masalah ini, permasalahan yang sangat serius. Jadi saya ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana masalah ini dan apa solusinya terhadap permasalahan ini. Adapun penduduk yang bercocok tanam pada umumnya di Desa Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, masyarakat ini khususnya ada petani yang memiliki tanah sendiri dan digarap, dan ada juga petani yang penggarapan karena tidak mempunyai lahan perkebunan untuk digarap sendiri. Sedangkan sistem bagi hasil lahan penggarapan petani di Desa Kalodran, Kecamatan Kota Serang, pertanian bagi hasil ialah bagi hasil yang dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang pertanian. Objek pertanian bagi hasil lahan pertanian ialah hasil tanaman padi dan tenaga kerja petani. Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah yang pertama muzara'ah, yang kedua mukarabah, yang ketiga musakot. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apa pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil penggarap sawah di Desa Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan muamalah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apa pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil penggarap sawah di Desa Kalodran berdasarkan muamalah. Yang kedua yaitu bagaimana sistem usaha pelaksanaan usaha bagi hasil menurut hukum adat dan hukum Islam di Desa Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian saya yaitu dengan menggunakan kualitatif lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang sangat relevan. Sedangkan lokasi penelitian ini saya melakukan di Desa Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Adapun pendekatan penelitiannya yaitu saya menggunakan pendekatan penelitian sosiologi, yang dimana pendekatan yang mendekati masalah yang dibahas dengan melihat gejala atau interaksinya sosial yang terjadi di kalangan masyarakat sekitar penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer adalah data pokok dalam penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan perseorangan atau individu seperti wawancara. Sedangkan sumber hukum sekunder yaitu pendukung data penelitian tersebut yang menggunakan buku-buku, artikel, website yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini sangat mendukung untuk pembahasan dan penelitian saya. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh untuk membantu dan mengkaji secara
penelitian ini. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data saya menggunakan dengan metode wawancara. Metode wawancara di mana peneliti ini langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Metode ini saya menggunakan dengan tanya jawab secara langsung dengan secara lisan antara peneliti dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua yaitu menggunakan observasi. Observasi menggunakan memahami situasi masyarakat sekitar sehingga dapat digambarkan latar belakang mengenai sistem bagi hasil penggarapan menurut adat dan hukum Islam. Selanjutnya yaitu menggunakan dokumentasi. Dokumentasi yang meneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan dan sebagainya. Hasil dari penelitian wawancara yang lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini teknik kualitatif yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpanan induktif serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir normal dan argumentatif. Studio review dari Rati Apriliana Dewi, yaitu dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 yang berjudul dengan Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi pada Petani Kopi. Dengan hasil penelitiannya yaitu kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang terdiri menjadi dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Dalam membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari koordinat hukum Islam. Namun demikian, usaha manusia ini tidak sesuai berhasil. Hal ini disebabkan berdasarkan karena kemampuan akal dan pengetahuan manusia untuk mengimbangi keterbatasan itu. Seseorang perlu melakukan kerjasama dengan orang lain. Untuk akad yang dilakukan kedua belah pihak yaitu berupa akad lisan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu studio review punya Firdiana, Fakultas Syariah UIN Wali Songo Semarang tahun 2015 yang berjudul dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perhitungan Bagi Islam pada Pembiayaan Mudharabah, yang hasil penelitiannya yaitu mudharabah dikenalkan tentang bagi hasil yang artinya bentuk return, bentuk kembalinya dari kontak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tepat. Besar kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Adapun dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktek yang dipakai dengan bank syariah. Studio review dari Mia Nur Faidah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul dengan Praktik Jual Beli Jasa Seminar di Yogyakarta, ya, dengan hasil penelitiannya yaitu perlindungan konsumen dalam praktik jual beli jasa seminar bisnis yang telah ditentukan hukum Islam belum sepenuhnya terpenuhi dan tidak sesuai dengan perlindungan konsumen dalam Islam. Hal tersebut ditinjau dari asas-asas hak-hak dan kewenangan konsumen maupun pelaku usaha yang ada dalam hukum Islam. Dalam bisnis Islam merupakan bisnis yang berstandar kepada ajaran agama Islam dan Rasulullah SAW yang mengajarkan prinsip bisnis yang mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Teori penelitian yang dibuat yaitu praktik bagi hasil lahan pertanian yang berjudul yaitu Tinjauan Yuridis Praktik Bagi Hasil Lahan Pertanian di Desa Kalodran, Kecamatan Wantaka, Kota Serang, ditinjau dari fikih muamalah. Teori sistem bagi hasil menurut istilah yaitu suatu sistem yang merupakan tata cara pembagian hasil usaha antara penyediaan dana dan pengelolaan dana. Sedangkan menurut terminologi bagi hasil dengan profit sharing.
Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Teori kedua yaitu akad bagi hasil. Adapun bidang pertanian ada 3 akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerjasama, yaitu akad muzakah, akad muzarakah, dan akad mukarabah. Dan akad-akad ini sudah pernah dilakukan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah kabarnya kepada penduduknya. Waktu itu mereka musun Yahudi untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya dengan cara mujarah dengan bagi hasil, yaitu 1/3 banding 2/3, 1/4 banding 3/4, 1/2 dibanding 1/2. Akad yang pertama yaitu akad muzaqah. Muzaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaqah, di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Akad ini dianjurkan oleh agama Islam karena banyak yang membutuhkannya, utamanya bagi penggarap yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memiliki modal sama sekali. Sedangkan banyak orang yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya. Akad yang kedua yaitu akad muzaraah. Muzaraah adalah kerjasama pengelola pertanian antar pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan tanah pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu persentase dari hasil pertaniannya. Muzaraah sering diidentifikasikan dengan mukarabah, namun terhadap sedikit perbedaan, yaitu muzaraah muzaraah benih dari pemilik lahan, sedangkan mukarabah benih dari penggarap. Ketiga yaitu akad mukarabah. Mukarabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih dari petani penggarap. Perbedaan muzaraah dan mukarabah terletak pada benih tanaman. Perbedaan muzaraah dan mukarabah terletak pada benih tanaman. Dalam muzaraah, benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukarabah benih dari penggarap. Syarat dan rukun mukarabah hampir serupa dengan akad muzaraah yang telah dipaparkan sebelumnya. Begitupun dari dalil-dalil yang mendukung serupa dengan akad muzaraah, namun muzaraah bersifat singkat. Teori yang ketiga yaitu hak dan kewajiban pemilik lahan sawah dari penggarap menurut adat dan hukum Islam. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban pemilik lahan sawah. Pemilik tanah dalam perjanjian hasil Teori yang ketiga yaitu hak dan kewajiban pemilik lahan sawah dan penggarap menurut adat dan hukum Islam. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban pemilik lahan sawah. Pemilik tanah dalam perjanjian hasil panen memperoleh bagian dari hasil lahan sawah pada saat dilakukan panen sesuai dengan ini dan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, sebagaimana dalam hal tersebut yang berarti 1/3 bagian, di mana 1 bagian bagi pemilik tanah dan sawah, 2 bagian untuk penggarap dengan ketentuan yang menyediakan seluruhnya termasuk bibit, pupuk, dan obat-obatan ditanggung penggarap. Di samping itu, pemilik tanah pula untuk memperoleh tanahnya, kecuali dari penggarap, dalam keadaan baik. Jika perjanjian bagi hasil sudah dianjurkan bagi oleh penggarap karena oleh salah satu pihak mereka dirugikan atau karena sebab-sebab lain. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarapnya selain meletakkan hak dan kewajiban pemilik tanah juga meletakkan hak dan kewajiban penggarap. Adapun yang menjadikan dari penggarap dalam hal perjanjian bagi hasil dalam memperoleh sebagaimana dari tanah garapnya, sebagaimana imbalan rasanya sesuatu isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Selain hak dari penggarap sebagaimana yang diuraikan di atas,
maka terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh penggarap. Kewajiban tersebut yaitu memelihara atau mengerjakan tanah persawahan tersebut secara baik dan teratur sebagaimana seorang pemilik sendiri. Bila penggarap sudah tidak mampu mengerjakan tanah tersebut secara baik dan teratur, maka penggarap berkewajiban mengembalikan kepada pemilik tanahnya sesuai ditegaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian, akan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik tanahnya secara baik seperti ia mendapatkan sebelumnya. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling memiliki timbal balik dalam suatu transaksi. Hak adalah suatu pihak yang merupakan kewajiban bagi pihak menjadi pihak lain. Begitu pula sebaliknya, kewajiban adalah suatu pihak menjadi hak bagi yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam metode hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada dalam perorangan atau masyarakat dengan hak seseorang terhadap kewajiban orang lain untuk saling menghormati. Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan atau dilaksanakan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak pemilik dan penggarap sawah karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kadar minimum dan maksimum bagian yang diterima oleh keduanya harus menetapkan sebelum tanah diolah dan penggarapnya. Dengan demikian, pemilik tanah memperoleh sebagian dari hasil penggarap sawahnya pada saat dilakukan panen yang sesuai dengan isi perjanjiannya yang telah disepakati secara bersama, dan kewajiban itu telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990. Undang-undang tersebut menimbang bahwa perlu diadakan undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian bagi hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang ada agar terjamin pada penduduk hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemiliknya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.